Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, karya, dan literasi. Halo teman-teman, kembali lagi di Doralita, Dongeng Rabu Literasi Spentita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari Eskul Literasi akan mendampingi sesi mendongeng Rabu pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muriatika Azahro dari kelas 8G dengan wali kelas Ibu Lulu Indayati SPD. Di Rabu pagi ini, kami akan membawakan cerita yang menarik dan penuh dengan pesan yang bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kisah ini berjudul Amrieta Daniela, karya Kak Cahya Victoriawati, yang akan dibawakan oleh Kak Rahel Emanuela dari kelas 8H dengan wali kelas Ibu Alfur Rahmatin SPD. Cerita ini diambil dari buku dengan judul Acarya Canakya, karya Ahmad Wahid Ramdhani DKK. Buku ini mengisahkan kisah yang penuh makna. Bagi yang tertarik, buku ini bisa kalian baca di perpustakaan sekolah ya. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Silahkan Kak Rahel. Halo, selamat pagi semuanya. Salam budaya, karya, dan literasi. Perkenalkan, nama saya Rahel Emanuela Renata dari kelas 8H dengan wali kelas Ibu Alfur Rahmatin Umayyah, SPD. Pagi ini, saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang ditulis oleh teman kita yang sudah menjadi alumni, Kak Cahya Victoriawati. Cerpen ini berjudul Amrieta Daniela. Simak baik-baik ya. Amrieta Daniela oleh Cahya Victoriawati. Rita mengembuskan nafas kasarnya beberapa kali, mencoba sabar saat Delisha Zara Aisyah, seorang perempuan yang membuat emosi Rita seketika memuncak. Pasalnya, bukan hanya sekali ia melakukan tindakan melukai dirinya sendiri atau self-harm diam-diam, hingga membuat sebagian baju lengan panjangnya berlumuran noda darah. Apa yang membuatmu melakukan ini? Tanya Rita ingin tahu. Tanya Rita selembut mungkin. Karena menyenangkan, jawab Elisha seadanya. Boleh ibu lihat yang lainnya? Ucapnya. Rita ingin tahu, seberapa jauh Elisha melakukan self-harm. Tidak, sudah 5 menit, kurasa itu cukup, ucap Elisha seketika beranjak dari tempat duduk. Ketika ia membuka pintu keluar, tiba-tiba sebuah pertanyaan menghentikan langkahnya. Bisakah kamu membantu saya? Ucap Rita bertanya. Selagi yang ku bisa, namun itu tidaklah mudah. Selalu ada bayaran di akhir cerita, akan kuberikan 3 kesempatan. Bukankah itu terlalu banyak? Ucap Elisha. Baiklah, terima kasih karena sudah berbaik hati kepada ibu. Tapi permohonan ibu yang pertama, adakah jangan sakiti dirimu sendiri. Kamu terlalu berharga buat ibu dan ibumu. Pasti juga tidak ingin melihatmu sakit. Benar bukan? Ibuku sudah mati, kalau lupa, jawab Elisha. Kemudian ia melenggang pergi, meninggalkan Rita yang pusing. Bagaimana caranya menghadapi Elisha? Mungkin yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa sebagai seorang guru konseling. Dibukanya sebuah pintu coklat polos itu. Elisha berusaha meyakinkan dirinya bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Tangannya gemetar ketakutan. Peluh kepala Elisha seakan membasahi sebagian seragam putih abu-abunya. Perasaan lega membuat Elisha senang. Pasalnya, seorang yang ia takuti ternyata sedang tidak berada di rumah. Saat akan melangkah kakinya menuju kamar, jantung Elisha seakan dibaju kencang melihat sebuah tamparan vas bunga mengenai dirinya, hingga membuat serpihan kaca dari vas bunga tersebut melukai kepala Elisha. Elisha hanya diam mematung, berusaha mencerna apa yang terjadi tadi. Dirinya bergetar hebat, bahkan kakinya seperti sudah tidak dapat menopang tubuhnya. Keringat dingin bercucuran, ia menatap sepatu pantofel hitam berjalan mendekat ke arahnya. Hingga sebuah tendangan kuat di perutnya. Elisha kembali membuat dirinya sadar. Elisha perlahan mendongakkan kepalanya, melihat seorang pria tegap yang ia takuti. Tak lama kemudian, pria itu mengambil tongkat bisbol. Kemudian pria itu berucap, "Dasar anak nggak tahu diri. Lihat, gara-gara kamu bisnis papa jadi hancur kan?" ucap sang papa. Ia memukul Elisha tanpa belas kasihan. Rintihan demi rintihan Elisha ucapkan, bahkan kini saudaranya sudah mulai menghilang bersamaan dengan kesadarannya yang mulai menggelap. Keesokan paginya, Elisha masih berada di tempat yang sama dengan keadaan yang lebih mengenaskan. Darah akibat pecahan kaca vas bunga terlihat sudah mengering. Namun banyak lebam di sekitar tubuhnya.
Kakinya seperti mati rasa, semua anggota tubuhnya membiru dengan lebam yang menghiasi. Memilih untuk abai, ia berlari dari rumah menuju sekolah dengan kaki terseok-seok. Meskipun jarak antara rumah dan sekolahnya cukup jauh, Elisha tidak peduli akan hal itu. Di sepanjang perjalanan, ia menangis, menumpahkan segala air matanya hingga kedua matanya menjadi bengkak. Tampilannya kini sudah sempurna. Baju yang semula selalu putih kini terdapat banyak noda darah akibat pecahan vas kaca bunga dan pukulan dari sang ayah. Sesampainya ia di sekolah, Elisha berusaha bertahan dengan keadaannya yang dipandang aneh oleh siswi SMP Raja Wali Harapan. Kemudian Elisha berlari menuju ruang BK, menarik tangan Rita menuju tempat sepi dan memperlihatkan kekejaman sang ayah. Rita terkejut dengan apa yang ditunjukkan oleh Elisha di depannya. Seluruh tubuh anak kecil perempuan itu dipenuhi oleh bekas luka dan memar. Tangan lembut Rita membawa tubuh kecil Elisha ke dalam dekapannya. Rita menangis tak kuat melihat keadaan Elisha yang dipenuhi luka dan lebam sekujur tubuhnya. Elisha pun menangis di dalam dekapan Rita. Dekapannya seperti mengingatkan Elisha akan kelembutan dan kasih sayang dari seorang ibu. Dan semenjak sebulan terakhir, Elisha sudah tidak lagi melakukan self-harm karena perkataan Rita yang kala itu menyadarkan Elisha untuk berhenti melakukan self-harm. Bagaimana kisahnya teman-teman? Sangat menginspirasi kan? Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembacaan pesan moral yang bisa kita ambil dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan Kak Rahel. Pesan moral dari kisah Amrita Daniela adalah pentingnya kasih sayang, empati, dan dukungan dari orang lain dalam membantu seseorang mengatasi kesulitan dan trauma. Peran Rita sebagai konselor sekolah membantu Elisha berhenti melakukan self-harm dan menemukan harapan baru. Cerita ini juga menyoroti dampak negatif dari kekerasan dan pengabaian dalam keluarga terhadap kesejahteraan mental anak. Itu tadi adalah pesan moral dari kisah Amrita Daniela yang membuat kita terinspirasi, bukan? Sekian dulu Doralita pagi ini. Semoga kisah bermanfaat bagi kita semua. Kita bertemu lagi di Doralita selanjutnya. Klik like kalau kalian suka video ini dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Salam budaya, karya, dan literasi. Spentita, sang juara pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.